Sekarang kita bakalan belajar ya, teman-teman ini bakalan langsung praktek. Gue pengen teman-teman sekarang buka juga 3D View bareng gue ya. Teman-teman bakalan belajar langsung gimana cara manfaatin Fibonacci. Contohnya, di sini gue nggak bakal masuk ke crypto dulu ya. Kita bakal masuk ke, let's say, composite ya. Composite itu IHSG. Jadi IHSG misalnya di sini ya, gue bakalan ngambil contoh kayak gini ya. Misal marketnya ini sedang turun, gue bakalan potong aja chartnya kayak gini ya. Nah, jadi tujuannya Fibonacci itu apa? Fibonacci itu berfungsi buat tahu ya, misal marketnya itu lagi koreksi atau enggak, itu sampai mana. Jadi maksudnya kayak gimana ya? Jadi market itu ada beberapa tipe pergerakan. Sebelum itu gue jelasin ini dulu ya. Jadi ada pertama itu primary ya, terus secondary. Jadi yang gue warnain hijau sebelah sini, yang tebal ini warnanya itu primary ya. Sedangkan yang ini, yang warna merah, ya ini secondary ya. Nah, kalau gue buatnya kayak gini, nah ini yang mana guys yang primary? Yang ini jawabannya ya. Jadi primary itu pergerakan primer, pergerakan utamanya ya. Fungsinya ya, kita tahu primary secondary itu apa buat Fibonacci ya. Teman-teman itu selalu harus narik ya. Misal teman-teman pengen cari secondary movement alias koreksinya itu kemana. Berarti teman-teman tariknya dari bawah ke atas ya. Jadi teman-teman bakalan tarik dari sini, gue bakalan ganti warna aja ya. Teman bakalan tarik dari sini bawah ke atas sini. Buat cari titik dropnya itu dia di mana ya. Jadi gue pengen cari dia drop di sini di mana. Tariknya dari X ke A ya. Terus saya buat dapetin titik B ini ya. Kayak gitu ya. Ini pertama. Sama ya guys ya. Misal teman-teman pengen cari koreksinya. Marketnya lagi drop ya. Terusnya dia bounce-nya di mana? Teman-teman tarik yang namanya dari X atas sini ya ke A bawah sini ya. Jadi dari titik X dulu ke A buat dapetin B ya. Jadi X A B ya. Jadi X A sama dengan B. Ya ini kurang lebih rumusnya buat yang pertama. Kita ambil contoh langsung ya di yang pertama sini. Misal sekarang IHSG kayak gini ya guys ya. Kita bisa lihat ya. Berarti ini kan lu bisa tarik nih. Ini kan kayak gini. Berarti anggap ya kita belum tahu ya, misal masih kayak gini ya, masih ngebuat swing, dan teman-teman itu harus tariknya dari support sama resistance minimal kebentuk swing low ya, yang teman-teman bisa cari di Google dan atau di modul kita ya, crypto swing gitu ya. Tapi yang teman-teman perlu pahamin ya, ini kan udah kebentuk swing kan. Jadi kalau kita trend coding itu udah kebentuk kayak gini, dan ini gue warnain warna kuning aja. Yang teman-teman bisa lakuin apa? Tinggal tarik aja ya Fibonacci ya, dari atas sini ke bawah sini dapat. Ya, jadi udah dapat kurang lebih movement ya dari atas sini ke bawah sini. Jadi kurang lebih, atau kita bisa bilang kira-kira, marketnya itu ada potensi bounce, ada potensi mantul di area sebelah sini. Jadi kita bisa berasumsi ya 0,618 itu jadi area buat kita strong area ya, strongest area di situ ya. Dan kalau kita play chartnya, ya ini guys yang terjadi ya. Marketnya itu berhasil reject ya di area yang terbaru. Mungkin teman-teman bakal tanya, kenapa nggak tariknya dari atas sini? Kenapa dari sini? Sebenarnya boleh guys, sama aja ya. Ini gue bakal jelasin nanti, yaitu di Fibonacci cluster, yaitu ada materi terpisah lagi. Tapi yang teman-teman perlu pahamin itu kayak gitu buat sekarang ya. Jadi tariknya itu dari swing ke swing ya, dari X ke A, atau enggak dari ini kan N ke V ya. Ini buat yang belajar support sama resistance di modul YouTube gua pasti ya paham. Kita ambil satu contoh lagi ya. Misal sekarang ini marketnya lagi drop, berarti kita nggak tahu dulu. Oke, misal kayak gini ya, kita udah dapat ya. Marketnya kan ngebentuk swing kan kayak gini. Jadi ini tekukannya, ini tekukannya. Ya marketnya ini kan mau naik, naiknya sampai mana ya? Berarti kita perlu cari dong dia kira-kira sampai mana, terus dia lanjut drop. Misal kayak gitu ya. Berarti apa yang harus dilakuin? Sama ya, kita tariknya dari atas sini ke bawah sini ya. Udah dapat nih areanya, tinggal kita play aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari range sebelah sini ya, sempat tembus sedikit karena ya pastinya nggak ada yang sempurna guys ya, dan kita nggak bisa cari satu formula ya yang pasti work, itu nggak ada guys di financial market ya. Jadi kita tarik dari sini ke sini, ini drop 10% setelah kita tandain di Fibonacci areanya. Kita ambil contoh lagi, satu lagi ya, sebelum gua jelasin lebih lanjut tentang Fibonacci yang kedua. Kita tarik dari atas sini ke bawah sini kan, buat cari retracement ya, buat cari koreksinya. Karena kan ini, nah ini kan primary, ini secondary dong, secondary movement ya. Kita pengen cari secondary ini sampai mana ya, sesimpel ya, tinggal ditarik kayak gini. Berarti sekarang ada potensi bounce ya, dan teman-teman bisa lihat ya, ini tuh ya, area yang gue tandain itu ya, alias berfungsi sebagai area pertahanan yang cukup kuat ya. Jadi bisa lihat sebelah sini ya, ini kita bisa lihat ini 2 kali reject, 1, ini 2 ya, 2 kali nge-reject kayak gini ya. Jadi yang teman-teman perlu pahamin ya dari Fibonacci itu ya salah satu cara buat make 0,618 ya. Sekarang teman-teman pasti lihatnya ada ya 1618 di sebelah sini, which gue bakalan activate ya. 1618 ini apa sih? Ini buat cari yang namanya C-nya ya. Jadi ini kan tadi kita dapat guys ya, yang gue gambarin sebelah sini, misal, nah kayak gini ya. Ini kan tadi kita dapat yang namanya itu yang sebelah sini, ini kita sebutnya sebagai X ya. Gue bakalan besarin sebelah sini X, sebelah sini A ya, yang sesuai yang tadi kita bilang ya. Dan bawah sini itu B ya. Jadi kalau kita pengen cari B ya, berarti kita tarik dari X ke A ya. Kalau kita pengen cari B sebelah sini dia turunnya sampai mana, kita tarik dari bawah
ke atas. Tapi kalau kita pengen cari selanjutnya dia kemana gimana? Kalau kita pengen cari dia ke atas ya sampai mana, kita kan nggak tahu ya. Berarti apa yang kita lakuin? Ya, ini C. Jadi kalau kita pengen cari tahu, ya in this case gue pakai huruf C ya. Ini nggak ngaruh guys variabelnya ya. Kalau kita pengen cari C ya, berarti kita tariknya dari mana? Dari A ke B ya. Jadi gue tariknya dari atas ini ke bawah sini ya. Dari A tariknya ke B ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misal yang tadi ya sebelah sini. Gue potong chart lagi ya. Misal teman-teman udah dapet angkanya ya di sebelah sini nih. Tadi kan kita udah dapet kan kayak gini kan. Nah udah dapet. Oh ini ada potensi buat dia reject di sini dan ternyata berhasil nih. Oh dia udah turun. Nah ini turunnya sampai mana? Teman-teman bisa pakai yang namanya 1618 ya. In this case ya, gue bakal tandain dulu. Ya ini kan kurang lebih movementnya kan kayak gini buat sekarang ya. Berarti apa yang kita lakuin? Kita tarik dari A ke B sekarang. Ini kan A dari bawah ke atas, bawah ke atas. Nah teman-teman bisa dapat price targetnya ya di sini. Jadi ada potensi dia bounce kayak gini. Kita lihat aja langsung jalanin chartnya. Ya kurang lebih guys ya tuh. Kurang lebih kita bisa lihat marketnya itu nge-bounce di area yang kita tentuin ya tuh. Yang teman-teman bisa lihat. Nah gue cobain ulang satu lagi ya biar teman-teman ngerti ya. Jadi misal di sini ya, ini kan udah reject kan sesuai yang tadi ya. Sebelah sini kita tunggu dia ngebentuk swing dulu. Kurang lebih udah ngebentuk swing ya. Kita tarik dari A ke B buat cari C. Jadi ini tuh C ya. Gue bakal remove ininya biar temen-temen bisa lebih enak lihatnya. Jadi ini tuh bawah sini tuh C. Nah temen-temen bisa lihat ya. Sebelah sini marketnya itu berhasil reject dengan baik gitu ya. Jadi cara narik Fibonacci itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada rumusnya ya, yaitu kayak gini ya. Jadi X, A, B, C ya yang temen-temen bisa pakai. Jadi kalau temen pengen cari B, tariknya dari X ke A ya. Kalau temen pengen cari C ya, tariknya dari A ke B ya. Itu mungkin agak membingungkan tapi teman-teman bisa nonton dari awal. Tapi gue bakal lanjutin aja ya. Jadi gimana cara kita praktekin buat trading ya sebelah sini. Jadi contohnya misal gue bakal trade BBC aja ya. Kita bakalan contohin pakai trading saham aja biar karena lebih enak guys. Atau enggak kita contoh by trading crypto ya. Gue bakalan buka chartnya. Nah contohnya sekarang ya. Di sini gue udah ada chart Ethereum ya. Ini kan ada potensi koreksi kan, karena dia udah ngebentuk swing guys. Ya, jadi ini udah ngebentuk N, ya, ini udah ngebentuk V. Berarti apa yang kita lakuin? Kita tarik, ya. Kan kita mau tahu B-nya sebelah sini, X, A, B, ya, bawah sini. Berarti kita tinggal tarik dari bawah, X ini ke A, terus kita gue nyalain dulu ya. Nah udah dapat ya. Jadi ini 2 key level areanya. Ya pastiin teman-teman nyalain L di sebelah sini logaritmiknya. Ya tinggal diklik 2 kali. Ya bawah sini VIP level based on log scale-nya pastiin buat teman-teman nyalain. Terus kita play chartnya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Area yang kita tandain itu jadi area mantul-nya ya. Alias kita bisa pasang long position di area yang gue tandain sebelah sini ya. Itu gimana cara pakai Fibonacci levels ya. Misal ya sekarang kan udah naik kayak gini, kita pengen tahu ini naiknya tuh sampai mana ya. Kita tinggal tarik ya. Ini kan lu pengen cari C dong, bener gak? Jadi kan yang sebelah sini ini kan X ya, yang sini ya, ini X bawah sini, A ya, ini B bawah sini. Nah kita pengen cari C di atas sini ya kan. Bagaimana caranya ya? Mungkin teman-teman bisa coba jawab dulu, pause dulu videonya, gue langsung jawab ya. Jadi kita bakal tarik dari atas ke bawah, dari A ke B kita tariknya, dari A ke B ya. Kita nyalain 1618 ya. Ya berarti kira-kira kita lihat Ethereum ada potensi ya naik ke atas ini ya sebagai target price pertamanya. Jadi ada potensi naik kayak gini. Kita lihat hasilnya. Untuk sekarang masih belum ya. Kalau masih belum ya udah, kita nggak bisa gimana-gimana lagi guys ya. Cuma ini bisa jadiin ada potensi loh buat Ethereum ini berhasil bounce di atas sebelah sini ya. Gue ambil case lain ya biar teman-teman lebih ngerti ya. Dan kita bakal langsung pakai trade position ya. In this case, misal kayak tadi ya, misal gue gambarin chart kayak tadi ya. Kan gue udah dapet nih strong zone-nya di mana ya. Jadi gue udah dapet kayak gini ya. Oh ini udah di Fibonacci zone-nya. Kita bakal langsung pakai long position. Jadi teman-teman tuh bisa pakai long position sebelah sini. Stop loss-nya di bawah low-nya ya, di support-nya. Ya TP-nya bisa di sini ya, di support pertamanya, atau teman-teman bisa tarik dari A ke B sebelah sini, tarikin kayak gini. Jadi TP1-nya alias take profit 1-nya itu teman-teman bisa taruh di sini ya, TP1. Nah, ini dapat ya. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Kita tinggal play ya. Dan ini hit TP1. Biasanya kalau hit TP1 apa yang kita lakuin? Kita bakalan SL2BP, stop loss-nya ditarikin ke entry-nya biar teman-teman dapat break even point ya. Dan ya setahu gua hasilnya BP ya. Dan kita BP kayak gitu ya. Jadi cara praktekin dari Fibonacci itu kayak gitu. Gua kasih satu case contoh lagi ya. Misal kayak gini ya. Kita lihat, oke. Ini Ethereum lagi turun. Apa yang kita harus lakuin? Kita harus menunggu swing di atas sini ya. Jadi kita tunggu, kita tarik dari sini ke sini. Berarti kita melihat ya ada potensi buat Ethereum reject di atas sini. Ya kalau dia nge-reject kayak gimana? Ya udah berarti dia bakal lanjut naik. Nah, salah satu tips ya buat teman-teman yang udah nonton sampai sini ya. Dan bisa tambahin satu angka yaitu 0,8 0,85 guys, angka triknya ya. Jadi once Ethereum udah nggak nembus ke range ke sini dan dia tembus ke 0,85, kita anggap dia udah bakalan berubah tren
ya. Karena kan ini tren kan, jadi ini kan bearish trend sebelah sini. Dan di saat dia udah berhasil tembus kayak gini, ya berarti kita udah anggap ini berubah tren, ya kayak gitu. Coba kita cek ya chartnya, dia nggak berhasil naik. Kalau nggak berhasil naik kayak gimana? Ya kita bahkan wait and see. Berarti udah nggak bisa, data point ini nggak bisa dipakai lagi, oke? Ya kita bisa lihat ya. Nah, sebelah sini ya, jadi kita bisa tarik swing dari sini ke sini, ya. Sorry, dari sini guys lebih tepatnya ya. Kenapa? Karena ini swing terbaru ya, jadi ini kan kayak gini kan. Nah kayak gini kan, kita expect-nya buat marketnya move kayak gini ya. Yang sebelah sini itu primary, secondary, ya ini primary lagi, ada potensi kayak gitu ya. Berarti teman-teman sebenarnya udah bisa passively long ya di sini dengan stop loss di bawah 0,85 ya. Take profitnya di mana? Sama guys, lu tarik dari sini ya, dari A ke B tariknya ya, dapat ya di 2000-an ya. Nah, lu tinggal dapat ya, take profitnya again sama di sini. Anggapannya kita udah main dari bawah sini guys ya. Jadi stop lossnya di 0,85 ya, take profitnya di sini ya 1925 ya. Kita tinggal play aja. Hasilnya hit TP1 dan stop out ya. Ini unexpected. Tapi teman-teman bisa lihat ya, 0,8 itu acted sebagai area yang cukup menarik ya. Jadi kita coba play stay lagi ya. Sekali lagi. Nah, misal ini masih sideways ya. Ada teori tentang sideways dan lain-lain, cuma gue nggak pakai teori apa-apa ya. Gue di sini, karena di sini gue bakal cuma pakai Fibonacci only ya. Jadi kita coba ya Fibonacci. Nah kita bisa lihat ya sebelah sini. Nah ini kan udah ngebentuk yang namanya primary ya. Kita tunggu secondary, kita mau lanjutin lagi ke primary ya. Jadi dari sini ya udah dapat angkanya, oke. Berhasil reject, apa yang kita lakuin? Kita lakukan long di sebelah sini lah ya, kita longnya. Take profit di mana? Stop loss dulu ya. Jadi biasain pakai stop loss dulu di low sini atau enggak di sini ya. Jadi ya kita anggap di sini dulu aja. Ya take profitnya di mana? Ya pertama tuh kan bisa di sini ya, sesuai yang kita sepakatin. Terusnya yang kedua bisa di mana? Di atas sini kan. Jadi kita tarik dari sini ke sini, dapat ya 1618-nya. Ini final take profitnya. Jadi kurang lebih bisa kayak gini buat Ethereum ya. Oke, ini udah hit TP1. Yang kita lakuin, kita SL2 BP dan oke, kena BP, gue nggak tahu ini. Oke, udah kena BP-nya, tapi kita lihat dulu aja ya hasilnya ya. Oke, dan eventually sebenarnya hit TP ya. Cuma again kita harus ikutin protokol kita ya, sistem kita, yaitu setelah hit TP1 ya kita bakalan set SL to break even point ya. Jadi gitu ya guys ya, tentang basic, ini beneran basic banget cara pakai Fibonacci dari 0 ya. Kalau teman-teman, gue rasa gue ada pernah shoot modul ya tentang live class ya, tentang Fibonacci. Cuma ini masih basic banget. Kalau teman-teman udah nonton video ini sampai habis, pastiin teman-teman bilang di diskusi member biar gue bahkan lanjutin ya modulnya ya. Jadi kita bakalan terus upgrade. Ini bakalan jadi stage 1-nya ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Jadi gue rasa itu aja buat modul kita hari ini. Sampai jumpa di modul berikut. Bye guys.